Langit di atas desa Sukomulyo tidak lagi berwarna jingga. Ia berubah menjadi abu-abu pekat yang menyesakkan. Seolah awan-awan itu terbuat dari timah yang siap meruntuhkan atap rumah. Di dalam rumah tua warisan kakeknya, Aris duduk terpaku di kursi kayu ruang tamu. Matanya merah, bukan hanya karena kantuk, tapi karena sisa-sisa air mata yang mengering paksa oleh rasa lelah. Di sampingnya Sarah, istrinya, hanya bisa memeluk lutut di atas sofa. Rambutnya berantakan, dan ujung daster hijaunya kotor oleh tanah liat. Sudah 6 jam sejak Bimo, putra sematawayang mereka yang baru berusia 7 tahun, dinyatakan hilang. Polisi, perangkat desa, dan puluhan warga telah menyisir pinggiran hutan serta area persawahan hingga maghrib tiba. Namun hasilnya nihil. Mungkin dia diculik Wewer Gombel, bisik salah satu warga tadi. Sebuah kalimat yang ingin Aris lupakan, namun terus berdenging di telinganya seperti lalat busuk. "Mas, rumah ini rasanya beda." Suara Sarah memecah keheningan. Suaranya serak, hampir habis. Aris mendongak. Ia mencoba menghirup udara, namun dadanya terasa sesak. Ada sesuatu yang janggal. Biasanya rumah ini berisik oleh suara televisi atau tawa Bimo yang sedang mengejar kucing. Namun sekarang, keheningan di sini terasa berisik. Ada suara dengung statis di telinganya. Dan yang lebih aneh lagi adalah suhunya. Meskipun semua jendela sudah dikunci rapat sejak sore, udara di dalam ruangan itu merosot drastis. Napas Aris mulai mengembun tipis. "Dingin sekali, Mas, seperti ada es yang mencair di bawah langkai kita," lanjut Sarah sambil merapatkan pelukannya. Tak lama kemudian sebuah aroma mulai menyeruak. Bukan aroma tanah kering yang tersiram hujan, melainkan aroma air tanah yang tua, amis dan pengap. Seperti bau kolam yang tidak pernah dibersihkan selama puluhan tahun. Bau itu seolah merayap keluar dari celah-celah ubin. "Mas, dengar?" Sarah tiba-tiba tegak. Matanya membelalak menatap lorong gelap yang menuju ke arah dapur dan kamar mandi. Aris menajamkan pendengarannya. Awalnya ia tidak mendengar apapun selain detak jam dinding. Namun kemudian suara itu muncul. Sebuah suara yang tidak mungkin ada di dalam rumah yang terkunci. Plok, plok, plok. Itu adalah suara langkah kaki bertelanjang telapak, namun berat dan lembab. Seperti seseorang yang berjalan dengan sepatu yang penuh air. Suara itu berasal dari arah pintu belakang, bergerak perlahan melintasi ruang tengah yang gelap. Setiap langkah diikuti oleh bunyi tetesan air yang jatuh ke lantai kayu. Tik, tik, tik. Aris bangkit dengan tangan gemetar, meraih senter di atas meja. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa sakit di pangkal tenggorokan. Ia mengarahkan cahaya senter ke arah lorong. Cahaya kuning itu membelah kegelapan. Dan di sana, di atas lantai ubin putih, mereka melihatnya. Deretan jejak kaki kecil yang basah kuyup. Jejak itu berlumpur, berwarna kecoklatan, membentuk jalur menuju pintu kamar mereka. "Bimo?" panggil Sarah dengan suara yang gemetar, antara harapan dan ketakutan yang amat sangat. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang lebih dingin dari sebelumnya, dan aroma amis air sumur yang kini memenuhi seisi paru-paru mereka. Sesuatu yang basah baru saja masuk ke dalam rumah, dan ia sedang menunggu di balik pintu kamar. Aris berdiri mematung di depan pintu kamar. Tangannya yang memegang gagang pintu terasa kaku, seolah logam dingin itu telah membekukan saraf-sarafnya. Di belakangnya, Sarah mencengkeram erat ke meja Aris. Napasnya tersengal di bahu suaminya. Bau amis itu kini begitu menyengat, seperti bau bangkai ikan yang membusuk di dalam air tanah. "Mas, buka," bisik Sarah, antara ngeri dan rindu yang tak tertahankan. Dengan satu sentakan napas, Aris memutar kunci dan mendorong pintu itu terbuka. Suara engsel pintu yang kering terdengar seperti rintihan panjang di tengah malam yang sunyi. Lampu kamar yang mati membuat ruangan itu hanya diterangi oleh sisa cahaya senter yang gemetar di tangan Aris. Cahaya itu menyapu lantai, melewati tumpukan mainan robot Bimo yang berantakan, dan akhirnya berhenti di sudut ruangan, tepat di samping lemari pakaian. Di sana, seorang anak kecil berdiri membelakangi mereka. "Bimo!" Suara Aris bergetar hebat. Anak itu perlahan memutar tubuhnya. Cahaya senter kini menyinari sosoknya dari bawah ke atas. Jantung Sarah seakan berhenti berdetak. Itu memang Bimo,
namun bukan Bimo yang mereka lepas tadi siang. Seluruh pakaiannya, kaos merah bergambar kartun favoritnya dan celana pendek biru basah kuyup hingga menempel ketat di kulitnya. Air keruh terus menetes dari ujung pakaiannya, menciptakan genangan yang meluas di bawah kakinya. Wajahnya pucat pasi, hampir berwarna kebiruan seperti orang yang kedinginan dalam waktu lama. Rambutnya yang biasanya rapi, kini berantakan, dipenuhi helai-helai lumut hijau gelap dan butiran pasir hitam. Bimo, ya Tuhan, nak. Sarah tidak lagi peduli pada ketakutannya. Insting seorang ibu mengalahkan logika horor yang ada di depan mata. Ia berlari memeluk anaknya. Namun, saat lengan Sarah melingkari tubuh kecil itu, ia tersentak. Tubuh Bimo tidak terasa seperti manusia. Tidak ada kehangatan, tidak ada detak jantung yang terasa di dada. Rasanya seperti memeluk sebongkah es yang dibalut kain basah. Tubuh itu juga terasa aneh, kaku, namun di saat yang sama terasa lembek, seolah tulang-tulangnya sudah merapuh karena air. Dingin, Bu. Bimo dingin. Suara itu keluar dari mulut Bimo tanpa ada gerakan bibir yang jelas. Suaranya bukan lagi suara anak kecil yang ceria, melainkan suara parau yang seperti terendam di dalam air. Ada bunyi gargling, gelembung air, setiap kali ia mencoba berbicara. Aris mendekat, cahaya senternya kini menyorot tepat ke wajah Bimo. Ia menyadari sesuatu yang membuatnya merinding hebat. Mata Bimo tidak berkedip. Mata itu terbuka lebar, putihnya memerah karena iritasi air, menatap kosong ke arah lemari, seolah-olah ia tidak benar-benar berada di sana. "Dari mana saja kamu, nak? Kenapa bajumu basah semua?" Aris mencoba bertanya, suaranya pecah oleh tangis. Bimo tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya perlahan mengangkat tangannya yang pucat dan keriput, seperti tangan yang terlalu lama terendam air, lalu menunjuk ke arah jendela kamar yang menghadap langsung ke kebun belakang, ke arah sumur tua yang sudah lama terkunci. "Bimo mau pulang. Kasur Bimo di bawah sana." Tepat saat kalimat itu selesai, lampu kamar tiba-tiba berkedip menyala dan padam kembali dengan cepat. Di saat yang singkat itu, Aris melihat bayangan Bimo di dinding bukan seperti seorang anak, melainkan siluet memanjang yang bengkok dengan tangan-tangan yang tampak seperti akar pohon yang basah. Sarah tidak memedulikan peringatan dalam kepalanya. Ia terus mendekap tubuh Bimo, mencoba menyalurkan panas tubuhnya sendiri ke dalam raga kecil yang sedingin es itu. Namun, keanehan semakin menjadi. Daster yang dikenakan Sarah dengan cepat ikut basah kuyup, seolah tubuh Bimo adalah spons yang tidak berhenti mengeluarkan air tanah yang bau. "Ayo nak, kita ganti bajumu, kamu bisa sakit," isak Sarah. Ia bergerak menuju lemari, mengambil kaos kering dan handuk. Namun, setiap kali Sarah mengusapkan handuk ke rambut Bimo, handuk itu langsung memeras air hitam yang kotor. Ketika ia memakaikan baju yang baru, kain katun yang kering itu berubah warna menjadi gelap dan basah dalam hitungan detik. Seolah-olah raga Bimo kini telah menjadi bagian dari air itu sendiri. Aris berdiri beberapa langkah di belakang mereka, matanya terpaku pada jejak kaki Bimo. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Air yang menetes dari tubuh anaknya tidak hanya membawa lumut, tapi juga potongan kecil siput air dan ulat tanah yang menggeliat di atas lantai kamar mereka. "Bimo, lihat ayah." Aris berjongkok, mencoba menatap mata anaknya. "Apa yang terjadi di kebun belakang? Kenapa kamu bilang kasurmu ada di bawah?" Bimo menoleh perlahan. Gerakannya kaku, terdengar bunyi krak kecil dari lehernya yang seolah sudah tidak sanggup menopang kepalanya sendiri. Bibirnya yang membiru bergetar, mengeluarkan cairan bening yang kental. "Di sana, gelap ya," gumam Bimo. Suaranya terdengar seperti bisikan dari dasar sumur yang dalam. Bimo jatuh. Bimo panggil ayah, Mas Aris, ibu, tapi kalian hanya bicara keras-keras di dalam. Jantung Aris rasa dihantam palu godam. Bicara keras-keras. Ia teringat kejadian siang tadi. Saat Bimo seharusnya bermain di halaman, ia dan Sarah justru terjebak dalam pertengkaran hebat di dapur mengenai masalah keuangan.
Mereka berteriak satu sama lain, membanting pintu, dan mengabaikan dunia luar selama hampir 1 jam. Suara pertengkaran mereka rupanya menenggelamkan teriakan minta tolong dari anak mereka sendiri. Bimo mau ke kasur, bawah sana, sejuk, tidak berisik. Lanjut Bimo lagi. Tangannya yang mungil kini mencengkram lengan Sarah. Cengkraman itu meninggalkan bekas memar biru yang instan di kulit Sarah, seiring dengan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. "Mas, dia menunjuk ke sumur itu lagi!" teriak Sarah histeris. Bimo mulai berjalan mundur, menjauh dari pelukan ibunya. Setiap langkahnya meninggalkan suara plak-plok yang menggema di ruangan yang kini terasa sesak oleh uap air. Ia terus mundur ke arah pintu, matanya yang tidak berkedip terus menatap mereka dengan kesedihan yang tak terlukiskan. "Jangan pergi, Bimo!" Sarah mencoba mengejar, namun kakinya tiba-tiba terasa berat, seolah lantai kamar telah berubah menjadi lumpur hisap yang mengikat pergelangan kakinya. Aris segera menyambar senter dan sebilah parang di dapur. Ia tahu permintaan Bimo bukan sekedar igawan arwah. Bimo tidak pulang untuk tinggal. Ia pulang untuk menunjukkan di mana sisa hidupnya tertinggal. "Sarah, tetap di sini. Jangan lepas pengawasanmu dari dia," seru Aris sambil berlari menuju pintu belakang yang menuju kebun. Namun saat ia menoleh ke arah ruang tamu, sosok Bimo sudah berdiri di depan pintu kaca yang menghadap ke sumur tua, menempelkan telapak tangannya yang basah ke kaca, meninggalkan jejak telapak tangan berlumpur yang perlahan meluncur turun, seperti air mata hitam. Angin malam di kebun belakang terasa lebih tajam, menusuk pori-pori Aris seperti jarum es. Pohon-pohon pisang di sekitar sumur tua itu melambai kaku. Bayangannya tampak seperti tangan raksasa yang mencoba mencengkram siapa saja yang berani mendekat. Di tengah-tengah kebun, berdiri sebuah siluet beton silinder, sumur tua yang sudah puluhan tahun ditutup karena airnya dianggap mati. Aris melangkah dengan nafas yang memburu. Senter di tangannya bergoyang, membelah kegelapan yang padat. Di belakangnya, Sarah mengikuti dengan langkah gontai. Matanya terus mencari sosok Bimo yang tiba-tiba menghilang saat mereka mencapai pintu belakang. "Mas, lihat itu!" Sarah menunjuk dengan jari gemetar. Di atas tutup beton sumur yang berat, terdapat jejak tangan mungil yang basah. Jejak itu tampak seolah-olah seseorang baru saja mencoba memanjat keluar dari dalam lubang yang tertutup rapat itu. Dan yang lebih mengerikan, beton penutup yang seharusnya tak tergoyahkan oleh tenaga anak kecil, kini bergeser beberapa sentimeter, menyisakan celah gelap yang menganga. Dari celah itu, menguar aroma yang sama dengan yang mereka cium di dalam kamar. Bau lumut, tanah basah, dan kematian yang dingin. "Bimo, kamu di dalam, Nak!" Aris berteriak ke dalam celah itu. Suaranya memantul, menghasilkan gema yang terdengar seperti tawa cekikikan yang jauh di dasar bumi. Tanpa membuang waktu, Aris menyisipkan linggis ke sela beton. Dengan segenap tenaga yang tersisa, tenaga yang dipicu oleh rasa bersalah yang membakar, ia mulai mengungkit penutup itu. Krak! Suara beton bergeser memekakkan telinga di kesunyian malam. Begitu penutup itu terbuka separuh, Aris mengarahkan senternya ke bawah. Dinding sumur itu ditumbuhi lumut hitam yang tebal dan licin. Air di dasarnya tidak terlihat jernih, melainkan hitam pekat seperti tinta. Tiba-tiba, cahaya senternya menangkap sesuatu yang kontras di antara dinding batu yang berlumut. Sekitar 3 meter di bawah permukaan tanah, ada sebuah benda yang tersangkut di celah dinding sumur yang runtuh. Warnanya merah terang, sedikit pudar oleh air. Itu bola Bimo, suara Sarah tercekak. Bola yang dia bawa tadi siang. Aris terus menurunkan cahaya senternya lebih dalam lagi. Di sanalah, tepat di bawah bola merah itu, ia melihat sesuatu yang membuat seluruh sendinya lemas. Sebuah tangan kecil, pucat dan membiru, terjepit di antara reruntuhan dinding sumur. Jari-jarinya tampak seperti sedang mencoba menggapai ke atas, mencoba meraih cahaya yang tidak pernah sampai kepadanya siang tadi. "Dia tidak tenggelam di dasar, Mas," tangis Sarah pecah, suaranya melengking membelah malam. Saat itu juga, dari kegelapan di belakang mereka, terdengar suara plok-plok yang lambat. Aris dan Sarah berbalik serempak. Di bawah pohon Kamboja, sosok Bimo berdiri. Ia tidak lagi menggigil. Ia menatap mereka dengan tatapan yang sangat tenang,
Namun air mata yang mengalir dari matanya kini berwarna merah pekat, bercampur dengan lumpur sumur. "Bimo sudah pulang ya, Bu. Sekarang tolong bawa Bimo ke kasur yang hangat," bisik suara gaib itu bersamaan dengan hembusan angin yang membawa aroma bunga Kamboja yang mati. Malam itu, desa yang biasanya tenang berubah menjadi lautan cahaya senter dan suara sirine yang parau. Warga berkerumun di balik garis polisi dengan wajah-wajah yang menunduk penuh duka. Proses evakuasi berlangsung lambat dan menyakitkan. Aris dan Sarah hanya bisa terduduk di tanah yang lembab, menatap tim penyelamat yang perlahan mengangkat sebuah kantong jenazah berwarna oranye dari mulut sumur tua itu. Saat kantong itu diletakkan di atas rumput, petugas membukanya sedikit untuk proses identifikasi. Sarah menjerit histeris, sebuah suara yang seolah merobek langit malam sebelum akhirnya ia jatuh pingsan di pelukan warga. Aris, dengan sisa-sisa kekuatannya, mendekat. Di dalam sana, ia melihat raga Bimo. Benar apa yang ia lihat dalam penglihatan tadi. Tubuh itu membiru, kaku, dan dipenuhi luka goresan akibat mencoba memanjat dinding sumur yang tajam. Namun ada satu hal yang membuat bulu kuduk Aris berdiri sekaligus hatinya hancur. Tangan jenazah Bimo masih menggenggam erat sebuah kelereng kesayangannya, persis seperti posisi tangan sosok tamu yang mengetuk pintu kamarnya beberapa jam lalu. Setelah jasad Bimo dibawa pergi untuk disemayamkan, rumah tua itu kembali sepi. Namun keheningan kali ini terasa berbeda. Tidak ada lagi bau amis yang menyengat. Tidak ada lagi hawa es yang menusuk. Beberapa hari setelah pemakaman, Aris masuk ke kamar Bimo untuk mengemas barang-barang. Ia berhenti di depan pintu, matanya terpaku pada lantai ubin putih di samping tempat tidur. Di sana, masih ada bekas noda air yang mengering berbentuk telapak kaki kecil, jejak kaki yang tak pernah bisa hilang meski sudah dipel berkali-kali. Aris duduk di tepi kasur Bimo yang empuk. Ia membayangkan anaknya kini sudah tidur dengan tenang, tidak lagi kedinginan di dasar sumur yang gelap. Namun saat ia hendak mematikan lampu, ia mendengar suara bisikan halus yang tertiup angin dari arah jendela. "Terima kasih ya, Bimo sudah tidak kedinginan lagi." Aris menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya ada gorden yang tertiup angin pelan. Ia menyadari satu hal yang tragis. Bimo pulang malam itu bukan untuk menakuti mereka, melainkan untuk memberikan kesempatan terakhir bagi orang tuanya agar tidak terus hidup dalam ketidaktahuan. Meski jasadnya sudah menyatu dengan tanah, rumah itu tidak akan pernah benar-benar kosong. Setiap kali hujan turun deras dan air menyentuh tanah kebun belakang, Aris dan Sarah akan selalu terdiam, mendengarkan dengan saksama, seolah menunggu suara ketukan pelan di pintu, sebuah pengingat abadi tentang cinta yang terlambat dan rahasia yang dibawa pulang oleh sang buah hati.